Memuridkan adalah bagian itu sendiri dari kekristenan. Salah besar kalau kita berpikir, nanti deh Pak saya mau memuridkan kalau nanti saya sudah berhasil. Nanti deh Pak kalau saya sudah bisa punya pencapaian. Keliru. Sebab sebetulnya memuridkan adalah peristiwa yang sangat sederhana. Saudara mendengar firman Tuhan setiap minggu, saudara dimuridkan. Yang menangkap boleh dengan saya katakan amin. Saudara sedang dimuridkan. Tapi berikutnya apa? Hanya untuk enjoy buat dirimu sendiri? No. Kau punya anak, kau punya istri, kau punya suami, kau punya pasangan, kau punya orang tua, kau punya anak buah, kau punya karyawan. Mereka adalah calon-calon murid. Di mana murid-murid itu secara langsung ataupun tidak langsung, mereka akan melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Saudara tahukah bahwa zaman sekarang metode terbaik untuk memuridkan bukan dengan cara mengajar saja, tetapi dengan cara mencontohkan. Inilah yang disebut dengan pemuritan sebetulnya saudara. Bukan cuma konsep teori, kita baca, kita mencatat, no. Tapi ada langkah berikutnya, kita mulai mempraktekkan. Dengan saya sama-sama katakan praktek. Nah waktu kita mulai mempraktekkan, sebetulnya sadar tidak sadar, langsung ataupun tidak langsung, kita sedang memuridkan orang-orang di sekeliling kita. Dimulai dari apa sih? Yang terdekat, anak kita. Saudara, penginjil yang paling efektif itu sebetulnya bukan seorang pendeta. Penginjil yang paling efektif sebetulnya adalah Anda yang ada sebagai orang tua. Anda yang ada dalam sebuah komunitas kecil seperti keluarga. Andalah penginjil yang paling efektif. Siapa penginjil paling efektif untuk anak-anak saya? Saya. Ada orang tua di tempat ini boleh lambangkan tangan? Cukup banyak. Andalah orang-orang yang disebut dengan penginjil yang efektif. Kenapa? Sebelum mereka kenal siapapun, mereka kenal Anda. Sebelum mereka percaya kepada siapapun, mereka percaya Anda. Dan what you do, apa yang kau lakukan, mereka melihat. Kalau kau berkata, jangan suka teriak-teriak di rumah nak. Tapi begitu manggil pembantu, kau bilang, Bi. Itu tidak bisa memuridkan. Kenapa? Karena mereka melihat contoh. Itu teori. Contohnya begini. Apa yang mereka ikuti? Contohnya apa teorinya saudara? Contohnya. Secara nggak sadar, begitu engkau lihat anak-anak Anda kalau manggil pembantu di rumah teriak-teriak, itu pasti prototipe Anda. Karena nggak mungkin kebiasaan itu dibangun tanpa ada yang mencontohkan. Saudara, sama dengan proses memuridkan. Waktu engkau mau memuridkan, sederhana. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau katakan, sebetulnya ada orang yang memperhatikan. Istrimu sedang memperhatikanmu. Suamimu sedang memperhatikanmu. Anak-anakmu sedang memperhatikanmu. Orang tuamu sedang memperhatikanmu. Makanya saudara, waktu kita menjadi seorang yang bisa memuridkan dan kita tahu kita adalah orang yang harusnya memuridkan. Waktu kita melakukan segala sesuatu, kita akan menimbang baik-baik. Apakah ini selaras enggak dengan firman Tuhan? Karena dengan demikian, engkau enggak perlu ngomong tentang Yesus. Orang bisa lihat ada Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Kalau engkau gaya bahasanya kasar, sampai mohon maaf, saya mendengar ada beberapa karyawan cerita curhat sama saya, Pak, pemimpin saya, bos saya itu sebetulnya adalah seorang majelis di gereja, Pak. Tapi Pak kalau di gereja senyum-senyum luar biasa, tapi kalau di kerjaan, Pak, aduh semua kebun binatang keluar. Akankah itu bisa memuridkan? Tidak bisa. Pemuritannya akan berjalan dengan tidak baik. Tidak mungkin ada Kristus menjadi contoh dalam kehidupan itu. No. Mari saudara, kita perlu mengerti ini. Karena hidup kita bukan cuma di gereja. Keluar dari ruangan ini, kita punya lingkungan kita masing-masing. Ada punya lingkungan pekerjaan, ada punya lingkungan rumah tangga, ada punya lingkungan keluarga, ada punya lingkungan sosial, atau bahkan lingkungan yang di pemerintahan, apapun itu. Kita adalah contoh yang hidup dari Kristus. Yang manakah boleh katakan amin. Saudara, memuridkan harus dimulai dari kita mengenal siapa Tuhan kita. Apa yang Anda alami. Bagaimana Tuhan membawa Anda keluar dari kesusahan. Bagaimana pengalaman Anda berjalan bersama dengan Tuhan dalam bisnismu, dalam kesehatanmu, dalam apalagi dalam pintu-pintu yang tertutup di mana engkau berdoa untuk itu terbuka dan satu kali itu terbuka dan kau bisa bercerita tentang itu. Itulah pengenalan akan Allah. Sederhana sekali. Dan kau mulai ceritakan, Tuhan tuh ya luar biasa loh Pak. Tuhan tuh luar biasa loh Mi. Hari ini gak ada yang datang
untuk beli barang saya. Tapi tiba-tiba waktu saya berdoa, Tuhan buka ada satu customer. Borong semua dagangan saya habis. Itu adalah langkah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang menangkap boleh katakan amin. Sederhana sekali. Mulai dari hari ini, apapun yang kau alami. Mungkin itu hal sederhana. Mungkin kau dengar sesuatu di gereja dan kau mendapat sesuatu pesan Tuhan. Aduh, saya dapat banget tadi. Nah, ceritain. Itu bisa menjadi salah satu proses memuridkan. Sederhana? Amin. Kalau saudara dapat sesuatu dari pesan firman Tuhan, dari pujian penyembahan, bagikan. Itu proses memuridkan. Dan lakukan, supaya orang bisa lihat bukan kita cuma jago ngomong, tapi kita memang pelaku firman. Nah, saudara, yang kedua, Amplified Bible berkata, bawalah mereka untuk percaya kepada Tuhan. Believe in me. Percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita sendiri gak bisa percaya sama Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memperkenalkan Tuhan untuk orang lain supaya orang itu percaya sama Tuhan? Tenang Pak. Kalau sakit doa aja. Tapi kita sendiri kalau lagi sakit kita gak pernah doa. Tenang. Kalau ada masalah gitu mah saya doa aja. Tapi kita sendiri gak pernah berdoa waktu kita ngalami yang serupa. Bagaimana kita bisa membawa orang percaya kepada Tuhan kalau kita sendiri gak percaya penuh sama Tuhan. So saya bilang begini bukan berarti saudara gak boleh ke dokter saudara ya. Tapi kepercayaan kita dengan Tuhan itu adalah perjalanan dari waktu ke waktu. Sama dengan saya bisa percaya sama istri saya. Itu adalah perjalanan dari waktu ke waktu. Satu kali kita sempat conversation kita bilang, kira-kira kamu percaya gak sih sama saya? Kata istri saya, percaya. Kenapa sih kamu gak ada niatan misalkan untuk meriksa handphone saya? Gak perlu. Kenapa? Karena saya bisa melihat dari gaya hidup kamu kok, kamu orang yang bisa dipercaya. Buat apa saya harus ngecek-ngecek begituan? Lihat bagaimana kepercayaan itu dibangun. Sama-sama dengan saya katakan dibangun. Gak cukup dengan ngomong, percaya ya sama saya ya. Saya ini orang yang bisa dipercaya loh. Tapi tindakan kita tidak pernah membuktikan bahwa kita orang yang layak dipercaya. Bisakah orang percaya sama kita? Sulit. Kamu cuma jago ngomong. Orang akan bilang begitu. Tapi kalau tanpa kita ngomong, setiap tindakan kita sesuai dengan apa yang kita perkatakan, orang pasti percaya sama kita. Saudara, waktu kita punya pengenalan akan Tuhan, kita akan mulai belajar. Benar gak ya Tuhan bisa tolong? Ternyata benar Tuhan tolong. Kita mulai bangun kepercayaan. Langkah berikutnya lagi, masalahnya lebih berat lagi. Kita doa lagi, benar gak ya bisa Tuhan tolong? Tuhan tolong lagi. Kita naik lagi belajar lebih percaya sama Tuhan. Amin. Tapi kali ini Tuhan, doa saya kok gak dijawab-jawab? Mulai agak mundur tuh, kepercayaan kita sama Tuhan. Bener gak ya Tuhan bisa tolong? Tapi at the end Tuhan tolong lagi. Apa yang kita katakan? Oh Tuhan itu bisa dipercaya lebih lagi. Kedalaman kita percaya sama Tuhan akan terus meningkat. Dengan cara demikianlah kita bisa menceritakan betapa Tuhan yang kita sembah itu bisa dipercaya sama siapapun orangnya. Kita bisa menceritakan betapa firman-Nya adalah ya dan amin. Karena kita mengalaminya.